Malioboro yang selalu dirindukan. Apa ikon Yogyakarta? Pasti semua setuju menyebut Malioboro. Suatu nama jalan dan kawasan yang legendaris, tak pernah sepi dan selalu bikin rindu. Jalan Malioboro merupakan salah satu ikon dari kota Yogyakarta yang menjadi tujuan utama wisatawan. Terkenal sebagai tempat berbelanja di jantung kota, jalan ini juga syarat akan nilai sejarah yang menyertainya. Keberadaan Jalan Malioboro ini pun sering dikaitkan dengan 3 tempat sakral di Yogyakarta lainnya, seperti Keraton Yogya, Gunung Merapi, dan Pantai Selatan. Jalan Malioboro ini sendiri membentang dari mulai Tugu Yogya hingga ke perempatan kantor pos. Dalam bahasa Sanskerta kata Malioboro ini berarti karangan bunga dan juga sering dikaitkan dengan nama seorang kolonial Inggris bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana. Pada saat kemerdekaan, Jalan Malioboro ini menjadi saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di selatan jalan ini pernah terjadi pertempuran sengit antara pasukan tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Keraton Yogya. Pertempuran inilah yang dikenal sebagai peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Jalan Malioboro sangat terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Yogya, kuliner khas Yogya dan berbagai macam oleh-oleh khas Yogya. Jalan ini juga sering dijadikan tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti melukis, bermain musik, pantomim dan lainnya di sepanjang jalan ini. Umumnya pengunjung yang datang kemari biasanya mencari penganan khas Yogya yang disajikan secara lesehan, mencari oleh-oleh, berburu fotografi atau hanya sekedar menghabiskan malam. Tidak seperti yang dulu, pemerintah Yogyakarta telah berbenah diri menata jalan legendaris ini, mulai dari memindahkan parkiran, membuat benda seni di sepanjang jalan, memberikan bangku tempat pengunjung menikmati malam serta perbaikan trotoarnya sehingga pejalan kaki dapat leluasa bergerak. Selain berbelanja dan berkuliner ria, di sini pengunjung bisa berkeliling Yogya menggunakan becak dan andong dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Di Malioboro ini kita dapat pula mengunjungi tempat terkenal dan bersejarah lainnya seperti Pasar Beringharjo, Benteng Vredenburg, Monumen Serangan Umum tanggal 1 Maret Stasiun Tugu dan Tugu Yogya. Waktu yang tepat mengunjungi adalah sore hari menjelang matahari terbenam karena warna langit di kawasan Jalan Malioboro ini sangat cantik saat matahari mulai beranjak ke peraduan. Jangan lupa nikmati malam panjangmu di sini ditemani seniman jalanan. Banyak sekali orang yang jatuh cinta dengan Yogyakarta. Ya, Jogja memang selalu dikangeni. Banyak dari mereka merupakan seorang traveler yang hanya sekadar pergi berlibur, maupun yang merantau untuk pendidikan sampai kurun waktu tertentu. Ketika orang-orang tersebut telah kembali ke tempat asalnya, biasanya ada suatu momen di mana akan terasa selalu merindukan dan ingin berkunjung kembali ke Jogja. Banyak sekali cerita dan kenangan bagi orang-orang yang telah berkunjung ke sana. Jadi, alasan apa yang bikin kebanyakan orang selalu rindu dengan Jogja? Banyak sekali cerita dan kenangan bagi orang yang telah berkunjung ke Jogja. Berikut hal-hal yang dirindukan dari Jogja. Malioboro. Malioboro adalah ikon wisata di Jogja. Hampir semua wisatawan yang jalan-jalan ke Jogja, pasti menyempatkan diri untuk mampir di kawasan ini. Di sepanjang Jalan Malioboro, kamu bisa mendapatkan berbagai jenis oleh-oleh, mulai dari kaos oblong khas Jogja bernama dagadu, tas, kerajinan tangan, batik dan masih banyak lagi. Semuanya tersedia dengan harga yang sangat miring. Malioboro tidak hanya menjadi tempat belanja. Kawasan ini juga jadi tempat nongkrong yang seru. Di ujung Jalan Malioboro dekat Monumen Serangan tanggal 11 Maret tiap malamnya banyak anak-anak muda Jogja yang nongkrong di sana. Kuliner murah. Ada ribuan tempat makan dan minum yang tersebar di Jogja. Banyak tempat makan baru baik tradisional maupun modern, yang selalu. Banyak juga tempat ngopi untuk sekedar tongkrongan bersama teman-teman. Bisnis kuliner di Jogja tidak akan pernah mati. Untuk makan dengan menu nasi plus sayur plus ayam plus es teh di sebuah warung nasi, kamu hanya perlu mengeluarkan uang Rp7.000 saja. Coba kamu bandingkan dengan kota besar lainnya, tidak heran bila banyak mahasiswa perantauan terutama dari luar Jawa yang mendadak kaya selama berada di Jogja. Murahnya hidup di kota Jogja, semakin terasa ketika kamu meninggalkan Jogja dan hidup di kota lain seperti Jakarta. Angkringan. Siapa yang tidak tahu angkringan? Angkringan adalah tempat makan berbentuk gerobak dengan sistem bar, di mana kamu bakal nangkring di atas kursinya sambil ngobrol. Nasi kucing, gorengan dan sate jeroan adalah menu makanan utama dari angkringan. Kalau ingin makanan yang mengenyangkan, sebenarnya jangan di angkringan. Tapi kalau pengin jajan, baru deh ke angkringan.
Ditambah sinar lampu remang-remang di dalam angkringan, itu akan selalu membuat kamu rindu Jogja. Atraksi seniman jalanan. Kota Jogja memang gudangnya seniman. Saat sedang jalan-jalan di Malioboro, terutama pada malam hari, kamu bakalan menemukan banyak pengamen jalanan yang menyanyikan lagu untuk menghibur para pengunjung Malioboro. Suasana seperti ini sangat Jogja banget. Saat kamu sudah meninggalkan Jogja, kadang merasa rindu dengan suara-suara pengamen di Malioboro ini. Kampus. Seperti diketahui, Jogja merupakan kota pendidikan karena banyaknya kampus di kota ini, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan lain-lain. Kampus merupakan satu hal yang paling dikangenin dari Jogja. Biasanya, mahasiswa baru lulus bakal sok-sokan berkata, akhirnya bebas dari kampus juga, dan seakan-akan mereka membenci sama kampus, gegara skripsinya tidak terima sama dosen, misalnya. Aktivitas mahasiswa baik di dalam maupun luar kampus membuat Jogja selalu muda dan segar, layaknya kehidupan anak mahasiswa. Aura ini yang selalu hidup di sudut kotanya, yang membuat Jogja seakan selalu menyuntikkan energi baru dan segar. Kapan ke Jogja lagi? Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.